Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Naswa Zakira Fatih Kirana. NIM saya 422241057 dari kelas Pariwisata 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang enkulturasi dan sosialisasi budaya dan juga fenomena apa yang terjadi dalam kehidupan saya sebagai orang yang terlahir dalam keluarga Jawa. Jadi dalam setiap budaya, masa anak-anak adalah masa terjadinya perubahan penting dibanding dengan periode lain dalam rentang kehidupan manusia yang berkaitan dengan terjadinya pengaruh budaya dan lingkungan sekitar. Tetapi ketika kita semakin besar, ketika kita semakin dewasa, kita mempelajari banyak sekali aturan-aturan perilaku budaya dan kita banyak mempraktekannya sehingga tanpa disadari hal itu telah menjadi budaya kedua bagi kita. Dalam proses yang dilalui terkait penanaman nilai-nilai dan perilaku budaya dalam seorang individu dikenal dengan istilah sosialisasi dan enkulturasi. Yang pertama adalah sosialisasi, merupakan proses di mana seseorang belajar aturan-aturan dan pola-pola perilaku yang diharuskan oleh budaya. Dan proses ini berlangsung selama kita hidup dan meliputi belajar dan menguasai norma-norma sosial dan budaya, sikap-sikap, nilai, dan sistem kepercayaan yang terdapat dalam budaya tersebut. Proses sosialisasi ini dimulai sejak hari-hari pertama kehidupan seorang individu di dalam dunia. Yang kedua, dekat dengan proses sosialisasi tadi adalah proses yang dinamakan enkulturasi. Jadi ini merupakan proses yang terjadi di mana orang-orang belajar dan mengadopsi hal-hal yang hidup dan berkembang dalam budaya mereka. Antara sosialisasi dan enkulturasi hanya ada perbedaan sedikit saja. Enkulturasi umumnya menunjuk pada produk dari proses sosialisasi itu. Enkulturasi merujuk pada pemeliharaan berupa penghayatan aspek-aspek dari budaya asalnya. Dengan demikian, enkulturasi dapat diartikan sebagai proses seseorang menguasai pengertian dan kepercayaan-kepercayaan dari suatu masyarakat yang berlangsung sejak masa kanak-kanak tanpa disertai pelatihan-pelatihan khusus. Enkulturasi dapat mempengaruhi pemahaman kita tentang dunia dan dengan berbagai cara berhubungan dengan kehadiran kita sebagai anggota masyarakat serta pemahaman kita tentang identitas budaya kita. Lalu, apa saja contoh enkulturasi tersebut? Yang pertama tentu adalah bahasa. Sebelum kita bisa berbicara dengan lancar, orang tua atau orang terdekat kita pasti mengajarkan kata-kata sederhana pada saat kita masih balita. Meski awalnya kita belum mampu untuk mengucapkan kata-kata tersebut, orang tua senantiasa mencontohkan dan mengajari kita bertutur dan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Seperti saya, karena saya terlahir di keluarga Jawa, jadi saya mempelajari dua bahasa sekaligus, yaitu bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu adalah ibadah, merupakan kewajiban kita sebagai seorang yang beragama, meskipun terkadang orang tua atau orang terdekat kita mengajarkan kita beribadah sedikit dengan pemaksaan, misalnya dengan memarahi kita jika kita tidak pergi mengaji ke masjid atau mungkin sholat Jumat. Meskipun itu terasa berat, namun seiring berjalannya waktu, semakin kita besar dan kita dewasa, kita anak akan semakin memahami alasan kenapa kita diwajibkan untuk beribadah. Dan dalam konsep budaya yang ada di lingkungan saya, contohnya yaitu yang pertama ada tahlilan, merupakan kegiatan doa bersama yang dibacakan untuk mendoakan orang yang telah meninggal. Biasanya di hari pertama, di hari ke-100 dan 1000 dan lain-lain. Lalu untuk isi acaranya biasanya untuk hanya membaca-baca surat dan juga makan bersama. Yang kedua adalah bancaan, merupakan tradisi syukuran dengan makan bersama. Tujuannya tentu saja sebagai bentuk rasa syukur atas peristiwa penting. Yang ketiga yaitu adalah tingkepan, merupakan tradisi memperingati usia kehamilan 7 bulan, tujuannya untuk mendoakan keselamatan ibu dan bayi. Yang keempat yaitu adalah selamatan. Jadi selamatan ini acara doa bersama sebagai simbol permohonan keselamatan dan keberkahan. Biasanya untuk seseorang yang baru pindah rumah atau membeli rumah baru, membuka usaha, dan lain-lain. Yang kelima yaitu adalah mitoni. Jadi mitoni ini sebenarnya adalah nama lain dari tingkepan dalam budaya Jawa. Biasanya dilakukan lebih sakral dengan prosesi adat seperti siraman.
Baik, saya rasa cukup. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam pengucapan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.